Dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Demikian tertulis: karena waktu kita telah lemah, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Menjujua, saya senang kembali untuk diberi kesempatan memberitakan firman Tuhan di GKB Batang Serangan ini. Kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini. Dalam minggu ini kita akan membahas tema Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Dalam minggu ini kita akan membahas tema bagaimana kita diperdamaikan dengan Allah. Paulus menjelaskan tindakan Allah dalam rangka mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Usaha-usaha perdamaian ini sejak lama telah dilakukan oleh manusia sejak mereka atau manusia itu jatuh ke dalam dosa. Pada hakikatnya usaha itu tidaklah berhasil. Diusahakan melalui ibadah, gagal. Diusahakan melalui kurban persembahan, gagal. Diusahakan melalui perbuatan amal, perbuatan baik, gagal. Jadi setiap manusia berusaha dekat dengan Allah, berdamai dengan Allah, menjalin hubungan dengan Allah, semua gagal. Akhirnya Allah berinisiatif datang untuk mendamaikan kembali umat yang berdosa dengan Dia yang Maha Kudus. Caranya ialah melalui kematian Yesus. Jadi salib itu mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga Kristus menjadi jembatan mendamaikan kembali manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Allah bertindak melalui Yesus Kristus menyelamatkan manusia. Itu sebab Dia mengutus anaknya menjadi jalan pendamaian. Ini tindakan yang besar dari Allah. Kalau kita baca ayat yang ke-6 tadi, karena waktu kita masih lemah. Jadi kita ini lemah. Dengan usaha upaya berdamai dengan Allah, pada saat itulah Allah mengirim Kristus untuk mati bagi orang-orang fasik, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Ini poin yang penting. Jadi Allah yang berinisiatif, karena usaha upaya kita tidak pernah berhasil. Kemudian Paulus menjelaskan bahwa kita yang penuh dengan dosa, kejahatan, tindak tanduk yang tidak berkenan bagi Tuhan, kita
dibenarkan oleh Allah. Ayat yang ke-9 dikatakan bahwa terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Dibenarkan itu berarti ada tindakan di luar kita. Kalau kita membenarkan diri berarti kita berupaya benar. Tetapi ini dibenarkan. Ini ajaran Paulus yang sangat terkenal. Dibenarkan berarti ada orang atau di luar manusia menghapus dosa kesalahan kita, sehingga kita benar dinyatakan suci, sehingga orang benar dan orang suci layak bertemu kembali dengan Allah yang Maha Kudus. Berarti tindakan pembenaran pada ayat ke-9 itu adalah sebuah inisiatif Allah untuk kembali menerima manusia berdosa. Ini menunjukkan bahwa Allah bertindak melalui karya kematian Kristus yang telah disaksikan oleh umat percaya pada Jumat Agung yang lalu. Allah bertindak karena kematian itu mengeluarkan darah. Dan darah itu simbol pengorbanan tertinggi dari setiap upaya manusia berdamai. Orang Batak kalau mau berdamai biasanya gampang. Dia panggil orang yang berseteru kedua belah pihak, lalu dipotong berdua, lalu berdamai. Itu namanya berdamai di dalam darah babi. Tidak kekal. Sudah berdamai, berpelukan, tangis-tangisan. Terima kasih, gitu ya. Selesai. Sementara perdamaian itu selesai sementara. Puluhan tahun yang akan datang masih diingat persoalan masa lalu yang sudah diperdamaikan darah babi tadi. Masih kuingat ya, tahu dulu ya, ini nenekmu, opungmu, bulangmu. Sampai ke bulang lagi. Padahal persoalannya bukan soal bulang, soal kita dengan kita dengan tetangga, kita dengan bawahan. Tapi sampai ke keturunan di atas sana yang tidak kita kenal pun dinaik-naikkan persoalannya. Itu perdamaian karena darah yang saya katakan tadi. Tapi didamaikan oleh darah Kristus itu kekal selama-lamanya. Sekali Tuhan menghapus dosa kita, maka Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita itu. Ada cerita begini. Dia seorang pembunuh yang terkenal, penjahat terkenal. Lalu dia bertobat dan dia minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosaku, aku pembunuh, penjahat ulung. Aku ingin bertobat dekat dengan Engkau. Lalu Tuhan mengatakan, ya aku mengampuni. Lalu orang yang berdosa ini mengetes Tuhan soal penghapusan dosanya yang dia terima. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, 3 tahun yang lalu saya membunuh sebuah keluarga karena mereka punya harta lalu kucuri uang. Apakah Tuhan ingat? Enggak. Loh kau Tuhan, masa 3 tahun yang lalu aku membunuh, terkenal, masuk koran? Saya tidak ingat. Oh oke lah. Tahun yang lalu saya memperkosa seorang anak pulang sekolah. Apakah Tuhan ingat? Enggak. Masa Tuhan tidak ingat? Setahun yang lalu enggak Tuhan ingat? Enggak. Oke lah. 6 bulan yang lalu saya merampok bank terkenal. Tuhan ingat? Enggak. Oh kenapa? Masa Tuhan enggak ingat dosaku 6 bulan yang lalu? Oke enggak. Jauh-jauh 1 bulan yang lalu saya memukul istri saya. Tuhan ingat? Enggak. Loh 1 bulan yang lalu Tuhan enggak ingat? Enggak. Oke, sebelum saya bertobat minggu yang lalu saya masih mengambil motor tetangga saya. Tuhan tidak ingat? Tidak. Lalu dia komplain, masa Tuhan yang maha besar tidak mengingat dosaku? Apa kata Tuhan?
sekali aku mengampuni dosamu, aku tidak mengingat-ingat lagi kejahatan. Aku telah membuang dosamu ke tubir laut yang dalam dan tidak akan terungkap lagi. Dan aku telah menghapus dosamu, dan aku terima engkau menjadi kudus dan memuliakan aku. Jadi kalau kita tadi mengaku dosa kita di hadapan Tuhan di gereja ini, Tuhan tidak mengingat lagi dosa-dosa kita yang kita lakukan hari-hari yang lalu. Artinya pembenaran Tuhan kekal selama-lamanya. Kita yang mengingat-ingat dosa-dosa kita lagi, sehingga kita berbeban berat. Karena dosa-dosa kita, kesalahan orang lain pun kita ingat-ingat. Sampai kita sakit hati, akhirnya lever, akhirnya kanker. Jadi kalau ingin sehat panjang umur, jangan ingat kesalahan orang yang sudah kita ampuni. Jangan ingat lagi kesalahan kejahatan orang yang sudah kita ampuni. Maka kita hidup terbebas dari penyakit-penyakit. Apakah hati, penyakit lever, penyakit darah tinggi. Karena kalau kita ingat lagi, sudah pengampunan dosa, sudah perjamuan kudus, kita pikir sudah selesai, jumpa di gereja lagi, naik darah tinggi kita melihat dia. Apa enggak terus naik makan darah tinggi lagi, minggu depan nanti pulang gereja makan darah tinggi lagi. Karena apa? Ketemu lagi dengan orang-orang yang menyakiti kita. Apalagi yang menyakiti kita, suami kita, istri kita. Mau kemana larinya? Caranya dia pisah tempat tidur, walau satu rumah. Menyakitkan kan? Maka jangan ingat-ingat lagi masa lalu yang menyakitkan itu. Itu tindakan Allah dalam rangka mendamaikan manusia berdosa dengan kita. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa tindakan Yesus dalam rangka mendamaikan kita yang berdosa ini dengan Allah yang Maha Kudus? Yang pertama, Yesus mati untuk orang berdosa. Ayat yang ke-6 sampai 8 kita baca tadi, Yesus mati untuk orang yang berdosa. Jadi kematian Yesus itu adalah kematian yang menggantikan kita. Sejatinya kitalah orang berdosa dihukum. Kitalah yang harus dipenjara, kitalah yang harus dimatikan di Golgota. Tetapi Dia yang tidak berdosa digantikan oleh kita yang berdosa, digantikan oleh Yesus yang tidak berdosa. Dia dijadikan berdosa padahal tidak berdosa. Kita dijadikan tidak berdosa padahal berdosa. Itulah sah. Itulah yang dikerjakan Yesus. Dia menerima segala tuduhan dosa kepadanya karena dosa kita, supaya selesailah hutang dosa itu. Itu sebab Dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Dosamu, dosa kita, dosaku telah diampuni Yesus di Golgota. Dan tidak ada kita menjadi orang kudus. Sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menyediakan jalan untuk dibenarkan. Sejatinya kita tidak benar, tapi dibenarkan. Kalau kita ujian, seharusnya nilai 10 yang lulus, tapi nilai kita nilai 4, tapi dianggap 10 oleh penguji, sehingga kita lulus dan diterima. Kita selayaknya tidak lolos surga, karena nilai-nilai kita di bawah 5, merah, seperti kemerkermiji. Darah itu menghapus kelemahan kita, dan kita diberi lulus tak bercacat sehingga kita masuk surga. Itulah tindakan Yesus yang kedua. Kita dibenarkan padahal kita orang lemah. Yang ketiga, Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Ayat yang ke-10. Sejatinya orang yang berdosa tidak layak bertemu Allah. Melihat wajah Allah pun tidak layak. Ketika orang melihat wajah Allah, dia
dia akan mengalami persoalan atau tidak bisa melihat wajah Allah. Musa saja yang berada di Gunung Sinai 40 hari 40 malam tidak melihat wajah Allah. Tapi ketika dia bertemu dengan Allah turun dari Gunung Sinai, wajah Musa bersinar. Orang yang bertemu dengan Allah akan terubahlah kehidupannya menjadi kehidupan yang bersinar. Maka orang yang berdamai dengan Allah, hidupnya akan bersinar. Dan yang keempat, Yesus menyelamatkan manusia dari murka Allah. Ayat yang ke-10. Murka Allah itu kejam. Kalau kita lihat murka Allah yang pertama, Nuh itu diselamatkan dari murka Allah, air bah. Kemudian Sodom dan Gomora, kemudian Babel dan sebagainya. Ada murka Allah yang menyentuh orang-orang berdosa. Tapi Allah berjanji tidak akan menyentuh kita dengan murkanya lagi. Karena dia telah mengutus anaknya Yesus Kristus mendamaikan kita dengan dia. Itu artinya murka Allah telah redam. Tapi kalau murka Allah telah redam oleh kematian Yesus, jangan bangkitkan lagi murka Allah melalui tindakan-tindakan kita yang tidak berkenan kepadanya. Kalau sudah berdamai, sudah gencatan senjata, jangan lagi pancing-pancing untuk berperang. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Lalu apa yang hendak kita renungkan dalam Minggu Misericordias Domini hari ini? Yang pertama, jika Tuhan telah berdamai dengan kita melalui karya penebusan Kristus di Golgota, maka bersyukurlah. Itu sikap kita yang pertama. Tuhan, terima kasih. Aku telah berdamai dengan Engkau. Murkamu telah henti kepadaku dan keturunanku. Aku hamba bersyukur atas kebaikan. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan ialah melakukan firman dan ketetapannya. Firman-Nya jelas dalam kitab suci. Bisa kita baca setiap hari, bisa kita dengar setiap hari. Kita mungkin para orang tua yang sudah lansia atau anak muda sulit membaca Alkitab atau malas membaca Alkitab. Mungkin kalau kita baca buku, kalau buku romans, novel, mungkin 30 halaman sampai 50 halaman sanggup membacanya. Tapi ketika baca buku Alkitab, satu pasal mungkin masih ayat 10. Gitu kan. Entah kenapa itu. Ada kekuatan iblis menutup mata kita ini untuk membaca kitab suci. Nah, oleh karena itu Lembaga Alkitab Indonesia melangsung gerakan baca dengar Alkitab, Gebada. Nanti di Play Store kita downloadlah Gebada, 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 gerakan baca dengar Alkitab. Nanti download, ada pilihan membaca, mendengar 25 menit, 40 menit, 60 menit, dan 85 menit. Tergantung kemampuan kita mendengar. Jadi download, unduh, pilih terendahlah 25 menit. 25 menit nanti 15 menit membaca perjanjian lama, lalu dia lompat ke Alkitab perjanjian baru 7 menit, lalu kembali ke Mazmur 3 menit. 25 menit kita mendengar Alkitab, tidak dibaca lagi. Dia bunyi sendiri handphone itu sambil menggosok Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lipat atau sambil menggoreng ikan, dia berbicara kepada kita. Itu enak. Itulah bukti rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman-Nya. Saya tidak katakan baca lagi. Dengarlah firman-Nya. Ada program baru dari Alkitab, Gebada. Lalu apa lagi? Melakukan ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu apa? Ketetapan gereja mengatakan orang Kristen datanglah ke gereja. Itu ketetapan Tuhan. Kita
datang ke gereja sebagai syukur kita telah berdamai dengan Tuhan. Berdoa, melakukan kebaikan. Lalu kalau saya tidak mau melakukan itu Pak Pendeta, boleh. Maka Tuhan murka lagi kepada kita. Itu kalau kita tidak bersyukur, maka Tuhan bisa kembali murka kepada kita. Mumpung Tuhan telah berdamai dengan kita, bersyukurlah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus beriman. Kalau kita dikatakan dibenarkan oleh iman, justification by faith, dibenarkan oleh iman, mana Tuhan buktinya aku benar? Enggak bisa kita lihat pembuktiannya. Hanya Tuhan yang bertindak membenarkan kita dari dosa-dosa kita. Kalau tadi kita bangkitlah, kita mengaku dosa-dosa kita, lalu kita mengaku, Tuhan, aku kemarin marah-marah sama istriku, ampuni aku Tuhan. Sama anakku tampar dia Tuhan, ampuni aku Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu seperti kermiji, aku telah membuat putih seperti salju. Itu berarti Tuhan garansi kita yang berdosa, diampuni dosa kita. Jangan tanya, Tuhan mana buktinya? Hanya buktinya ialah beriman. Karena manusia yang berimanlah yang memperoleh keselamatan. Engkau diselamatkan karena imanmu, bukan karena bukti beriman. Jangan nanti, Tuhan, apa buktinya aku beriman kepadamu? Kalau engkau menghadirkan pada hari ini hujan lebat, berarti aku beriman kepadamu. Itu orang Farisi itu meminta bukti kepada Tuhan. Jangan minta bukti kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan beri mujizatmu kepadaku. Orang yang lemah imanlah butuh mujizat. Tapi orang yang kuat imannya tidak butuh mujizat. Karena hidup ini sudah mujizat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memulihkan hubungan dengan Allah. Kalau selama ini kita lemah sebagai manusia berdosa, kita masih jatuh ke dalam dosa, tidak apa-apa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membenarkanku, tapi aku sering jatuh lagi ke dalam dosa. Masih berbohong, masih menipu, masih melakukan kejahatan. Oke, tidak apa-apa. Kata Luther apa? Simul justus et peccator. Sekalipun kita sudah dibenarkan Tuhan, kita masih jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena kita masih di dunia ini. Karena kita masih manusia. Kalaupun hari ini kita sudah bertobat, sudah diampuni dosa kita, kita orang kudus sekarang setelah kita mengaku dosa, pulang dari pintu gereja sana nanti, baru langkah pertama sudah dijatuhkan ini, langsung berdosa lagi. Jadi jatuh lagi. Sekalipun kita sudah dibenarkan hari ini, besok jatuh lagi ke dalam dosa. Maka jalinlah hubunganmu dengan Tuhan. Kata 1 Petrus 1 ayat 9, jika kita berdosa, segeralah mengaku dosamu, maka Tuhan yang setia akan mengampuni dosamu. Itu sebab setiap berdoa kita mengatakan, Tuhan ampunilah dosa. Akhir doa-doa kita. Karena apa? Kita manusia yang lemah. Iblis kuat mengajak kita berdosa lagi. Maka teruslah jalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdosa Tuhan. Itulah aku mudah sekali hilang Tuhan. Berilah aku kekuatan mengalahkan kehilapanku ini. Itu bukti-bukti hubungan kita dengan Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dalam minggu misi Berdias demi ini? Kita harus bersuka cita. Ayat yang ke-11, mari kita sama baca. Ayat yang ke-11, terjemahan yang kedua atau terjemahan yang lama boleh. Kita baca 3-2-nya. Bukan hanya itu saja. Ya, karena saya tidak baca, karena Alkitab yang saya baca terjemahan Alkitab baru 2 yang sudah dilaunch LAI, terjemahannya sampai dah. Terjemahannya ini sekarang lebih familiar, lebih mudah kita mengerti.
Maka kalau orang Inang, Bapak Ibu nanti boleh beli di Lembaga Alkitab Indonesia. Ini terjemahan yang sudah baru. Saya baca ayat 11. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Maka yang keempat, respon kita ialah kita harus bersuka cita. Orang yang telah berdamai dengan Allah, orang yang telah dibenarkan oleh Allah, orang yang telah didamaikan dengan Allah, dia harus bersuka cita. Seandainya saya tahu saya adalah dapat nilai 5 ujian itu, tapi diberi guru saya 10, maka wajah saya pastilah sukacita besar. Aku yang tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan, maka aku bersuka cita. Jadi kita pulang dari gereja ini haruslah bersuka cita, merayakan misericordia hidup ini, karena Tuhan telah berkarya mendamaikan kita dengan dirinya melalui kematian Yesus, dan kita tidak lagi dianggap orang berdosa, tapi dibenarkan. Maka kita pulang dengan rasa sukacita yang besar. Tuhan kiranya menolong kita memahami firman-Nya, sehingga pendamaian Allah yang diberikan oleh Kristus kita nikmati sepanjang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberi pendamaian bagi kami melalui karya Kristus, kematiannya di Golgota, memberi kami jaminan bahwa kami telah didamaikan dengan Tuhan. Kami dibenarkan kendati kami orang berdosa, kami orang lemah, dikuatkan sehingga kami bersuka cita karena Allah yang Maha Kudus telah berdamai dengan kami. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.